Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Azara from class R2G English Education Program. In this video, I want to take a video for my middle test for cross-cultural understanding. Jadi di video ini saya mengangkat tema apa aja perbedaan budaya bertamu di Amerika Serikat dan di Indonesia. Perbedaan yang pertama adalah membuat janji. Kalau di Indonesia kita mau bertamu gitu atau main ke rumah saudara gitu, mungkin kita akan ngabarin dulu gitu ya, besok mau main ke rumah boleh nggak, bisa nggak. Tapi itu menurut saya dan di kehidupan saya itu bukan suatu hal yang wajib dilakukan, atau bahkan kadang-kadang kalau saya pribadi gitu, kalau saudara tiba-tiba main, ya udah main aja gitu ke rumah, tiba-tiba datang nggak ngabarin gitu. Makanya kadang nggak ada orang di rumah, tiba-tiba ada tamu gitu, karena si tamu itu sebelumnya nggak ngabarin gitu. Apalagi kalau keluarga deket gitu, istilahnya saudara bukan orang asing gitu, kayaknya jarang deh kalau mau bertamu itu ngabarin dulu ya. Kayaknya gitu ya kalau di Indonesia berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau di Amerika itu kesalahan besar banget. Kalau kita mau bertamu nih di Amerika, kita harus buat janji, kita harus izin untuk bertamu. Ada beberapa search atau sumber dari cerita-cerita di internet. Ini dari Kompasiana Daily Blog. Di sini dia ceritain, jangan coba-coba muncul bila belum ada janjian kalau bertamu, atau tidak buat appointment terlebih dahulu. Kebanyakan penduduk asli tidak akan menerima tamu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Artinya mereka tidak mau menerima tamu begitu saja. Saya pernah disangka mau minta sumbangan oleh orang tua kawan saya hanya karena membunyikan bel 3 kali dan mereka merasa tidak pernah janjian untuk ketemu saya. Setelah dijelaskan panjang lebar bahwa saya adalah teman satu perguruan atau satu sekolah anaknya, barulah dengan agak terpaksa saya dipersilahkan masuk. Terus ada juga cerita yang kedua dari Felis L. I get this story from Quora.com. Ini cerita harus mengabari terlebih dahulu sebelum bertamu, bahkan saat ingin mengunjungi keluarga sendiri. Suami saya selalu menelpon orang tuanya sebelum datang berkunjung, dan itu dilakukan dari jauh-jauh hari. Saat ada acara keluarga pun biasanya kami dikabari datang jam berapa acara akan dimulai, jadi kami bisa mempersiapkan diri. Sementara di Indonesia rasanya sangat umum untuk tiba-tiba muncul di rumah sanak saudara, apalagi kalau orang tua kandung atau saudara kandung. Rasanya semakin bebas mau berkunjung. Oke, next. Melepas alas kaki atau sandal atau sepatu saat bertamu. Kalau di Indonesia umumnya kita seringnya sih ya, kalau saya bertamu, saya pribadi kalau ada tamu juga pasti lepas alas kaki, lepas sendal atau sepatu gitu. Kayaknya itu emang adat di sini sih ya, mau disuruh ataupun enggak pasti lepas gitu, karena emang udah kebiasaan gitu. Tapi kalau di Amerika nggak kayak gitu, ternyata mereka itu cenderung lebih sering kalau di rumah itu pakai sendal rumah gitu ya. Jadi kalau ada tamu mau buka alas kaki ataupun pakai alas kaki itu nggak apa-apa, bebas. Tapi kebanyakan dari mereka itu pakai sepatu masuk ke dalam rumah. Misalnya tamu masuk masih pakai sepatu, ya udah nggak apa-apa gitu, pakai aja, silakan aja, nggak perlu disuruh atau gimana. Mau pakai silakan, enggak juga silakan. Bukan sesuatu yang nggak sopan. Kalau di Amerika itu hal yang wajar, seperti yang ada di video ini. Hi, you made it. Come on in. Oh, you don't need to take off your shoes. Just come on in. Oh, I actually just stepped on a dog poo on my way here. Don't worry about it. Make yourself home. Di dalam rumah pakai sepatu. Kayak jorok ya. Next adalah minum air putih atau minum air mineral. Kalau kita bertamu kita kan suka ditawarin mau minum apa gitu kalau di Indonesia kan. Saat kita mau jawab minum air putih atau enggak air putih aja deh gitu. Pasti dari
galon gitu kan dikasih, atau air yang udah dimasak lah. Nah kalau di Amerika, kalau kita bertamu terus minta air mineral, airnya itu dari keran seperti yang ada di video ini. So welcome to my house. This is where I live. Nice house. Can I get you something to drink? I have beer, wine, Coke. I'll just have water. Just water? Okay. Kok air keran? Here you go. Thanks. Kenapa sih kalau di Amerika minumnya itu dari air mineralnya dari keran? Karena udah ada tap water atau udah disaring menggunakan fasilitas khusus gitu. Jadi nggak usah heran ataupun kaget gitu kalau bertamu di Amerika, air mineralnya atau air putih itu dari air keran, tapi nggak dimasak tiba-tiba, udah aja gitu dikasih. Itu nggak mentah, itu matang, itu bisa diminum dan itu steril, bersih, udah nggak ada bakterinya gitu. Setahu saya kalau di Indonesia itu ada beberapa yang udah nerapin kayak gitu, biasanya di tempat wisata gitu saya temuin minum dari air kerannya gitu. Termasuk salah satu inovasi sih ya, jadi efisien gitu, nggak perlu nyediain galon, nambah listrik, masak air. Keren sih. Semoga Indonesia soon bisa ya menjadi itu sesuatu hal yang normal gitu, jadi bisa ditemuin di setiap rumah. Intinya sih ya, yang namanya bertamu, tiap orang atau tiap negara itu punya etika yang berbeda-beda, tinggal gimana kita menyesuaikan aja sesuai situasi, kondisi, dan tempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.